paling pertama modal itu ternyata bukan uang ya, bukan uang. Tapi dia mau nggak melangkah pola apes, action, problem, evaluasi, solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan anak muda, santri, berprestasi, luar biasa, ya, punya bisnis yang keren sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana membangun bisnis, jatuh bangun, dan bagaimana perkembangan bisnisnya sekarang. Mas Ardi Gunawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar Zainuddin. Alhamdulillah. Sehat Mas Ardi ya? Alhamdulillah, Ustaz Akbar sehat. Alhamdulillah. Mas Ardi, kita flashback dulu ke belakang. Antum ini alumni Gontor tahun berapa? Saya alumni Gontor tahun 2005, Ustaz. Tahun 2005? Ya, 2005. 2005. Terus setelah dari Gontor kemana aja? Alhamdulillah, habis dari Gontor, saya mengabdi di Madura, Ustaz, di Pondok Darul Mustafa, Pondok Alumni Gontor. Oke. Lalu setelah itu saya bekerja di Bandung sebagai seorang fotografer. Fotografer ya? Fotografer, Zat. Ya. Makanya terkadang foto yang ada di media tidak seindah yang realitanya. Ya. Di Gontor lu bagian apa? Saya di Gontor itu bagian koperasi pelajar. Oh, koperasi pelajar ya. Ya. Jadi ngabdi setahun terus jadi fotografer. Nah, ini dia. Gimana ceritanya kok akhirnya jadi pebisnis gitu ya. Dan sukses lagi. Boleh cerita sedikit Mas Ardi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman komunitas Menjadi Wajada dan alumni-alumni dari murid-murid Ustadz Akbar Zainuddin. Perkenalkan, nama saya Ardi Gunawan. Saya alumni tahun 2005 di Gontor. Dari sana saya belajar banyak tentang entrepreneurship dan leadership. Ya, kalau Pak Kiai Syukri Zarkasi, ya almarhum, mengajarkan saya untuk selalu mempunyai prinsip ketika kita nanti di luar pondok, jadilah orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ini yang saya pegang sampai sekarang. Beberapa hari lalu saya diundang di program e-news RCTI. Ilmu ini juga yang saya sharekan kepada para peserta, bahwasanya pesan Pak Kiai inilah yang saya bawa sampai saat ini. Berusaha untuk menjadi wasilah orang lain untuk bekerja. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Itu pesan yang saya sampai sekarang, sampai saya ingat dan menjadikan prinsip hidup saya. Kalau bisa dimanapun saya berpijak, bisa bermanfaat untuk orang dan bisa menjadi wasilah rezeki bagi banyak orang. Itu yang saya ambil, dan saya juga teringat dengan pesan Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal. Alhamdulillah beliau saat ini masih menjadi pimpinan Pondok Darussalam Gontor dan juga sebagai pembina dari Pondok Tahfiz Al-Muqaddasah. Nah, beliau berpesan untuk jadilah insan yang terbaik, ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Ustaz Akbar Zainuddin. Jadilah yang terbaik di bidangnya, ya. Jadi
inilah pesan yang saya dapat, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi jadilah pribadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini pun jadi motivasi saya sehingga sampai saat ini saya berprinsip, ya sudah, kalau seandainya membuat suatu program, suatu project, pastikan di dalamnya itu dua hal, ya, antara untung besar atau antara kebermanfaatan yang besar. Ya, salah satunya saja boleh dilanjutkan. Kalau sampai kedua-duanya, wow banget. Ya, tapi kalau misalkan hanya manfaat yang besar, kita ambil. Tapi jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak ada manfaatnya, tidak ada feedbacknya. Ya, itu jadi pesan yang saya dapat, jadilah manusia yang bermanfaat. Dan mengingat pesan Kiai Haji Almarhum Imam Badri berkata, anak-anakku, jangan kamu mati sebelum menulis minimal 1 buku. Ini pun jadi motivasi saya sampai saat ini untuk terus menelurkan karya, karena ternyata dalam menulis buku itu kita sedang mengabadikan ilmu. Ya, Mas Ardi ini penulis juga nih, luar biasa nih ya. Di tengah kesibukan ini masih sempat nulis. Udah berapa buku nih Mas nulis itu? Saya udah 5 buku. 5 buku, luar biasa nih. Apa saja? Jadi buku yang pertama, buku 7 metode terlarang melejitkan daya ingat hingga 1000%. Daya ingat ya. Ya. Buku kedua, keajaiban Asmaul Husna. Asmaul Husna, oke. Buku ketiga, ya ada buku sama motivator-motivator Gontor yang ditulis dan dirangkum oleh Antum. Ya, Big Motivation itu ya. Oke. Motivation, terus Super Student, terus ada lagi yang terakhir ini 7 rutinitas emas, sama satu lagi 17 rutinitas berkualitas. 17 rutinitas berkualitas, luar biasa ini ya. Nah, Antum ini santri kok milihnya pengusaha itu gimana ceritanya itu? Iya, karena kan kebanyakan orang menilai santri itu sarungan dan santri itu kuper gitu ya, nggak bisa bergaul. Bisnis ya, dia nggak tahu lah tentang bisnis. Nah, saya mematahkan mindset yang kurang positif seperti tadi. Makanya saya terjuni di dunia bisnis, dan menerjuni dunia bisnis itu sebetulnya motivasi terbesarnya bukan karena keinginan tapi karena kepepet. Nah, ini dia. Gimana ceritanya itu kepepet itu? Hanya bermodal ijazah D1 pada waktu itu saya di Cirebon. Saya disuruh untuk bekerja. Dan alhamdulillah tidak ada lah perusahaan yang bisa menerima ya. Dan akhirnya ya saya harus banting setir ya, dari yang niatnya pengen bekerja di luar negeri, pengen bekerja di kapal pesiar, ya sudah, karena memang tidak mudah untuk mencari pekerjaan, akhirnya saya memilih untuk berbisnis multi level marketing awalnya. Kok kapal pesiar? D1-nya apa emang? D1 perhotelan dulu. Oh, perhotelannya. Oh, oke. Ya. Ya mungkin multi level marketing. Ya, akhirnya saya gabung multi level marketing. Disitulah awal mulanya pola pikir terbuka tentang dunia bisnis. Oke. Saya masih ingat sekali ya, baru keluar dari Gontor di presentasi tentang paradigma umum dan paradigma sukses. Ya, disitulah saya mulai paham. Oh, ternyata alurnya ini begini loh kalau bisnis, ya. Begini loh kalau kita tidak berbisnis, ya. Akhirnya saya ambil positifnya aja. Di situ saya termotivasi untuk, oh, saya mesti memulai bisnis. Ya, hanya bermodal ijazah D1 saya belum bisa bekerja. Habis itu ya sudah, saya geluti bisnis. Walaupun ini prosesnya nggak mudah, artinya ya belum punya penghasilan pasti, ya tapi disitulah proses-prosesnya. Mulainya dari apa bisnisnya? Iya, mulai dari bisnis multi level marketing, terus di sana alhamdulillah dari penghasilan ada tapi tidak
besar dan ketika sudah tidak lagi ada perusahaannya, ya saya mulai bangkit setir di dunia training menghafal cepat. Training menghafal cepat. Oke. Ya itu juga awalnya karena didorong. Ya kalau tadi memulai bisnis awalnya kepepet karena melamar kerja belum bisa. Yang kedua menjadi seorang trainer awalnya didorong. Pada waktu itu saya mengundang trainer dari luar Cirebon ya. Saya kan tinggal di Cirebon. Saya menyewa ruang gedung di tempat saya kuliah ya di Cirebon. Nah itu trainernya nggak datang, tiba-tiba saya harus mengganti biaya hotel 100%. Oke. Karena saya mesti mengganti, saya bilang gini, wah kalau gitu trainingnya tetap jalan aja deh, tapi saya yang jalanin gitu ya. Oke. Akhirnya saya yang mengisi dan orang pun kaget gitu ya. Ini trainernya kok jadi MC, trainernya pun jadi pembicara gitu ya. Nah akhirnya saya di akhir sesi itu ada renungan, saya nggak tahu nyetel apa yang ada di laptop gitu ya, saya sambungin. Dan disitulah teman-teman tiba-tiba peserta itu semuanya terharu dan memeluk saya dan berterima kasih. Mereka pun memberikan apresiasi, materi Anda luar biasa sekali Mas Ardi. Saya bingung padahal saya ngasih apa gitu. Dahsyat. Biasa presentasi nggak dibayar, tiba-tiba setelah acara itu ada ibu-ibu, Mas Ardi besok saya undang ya ke sekolah. Dan saya masih ingat, ketika habis undang itu dikasih uang 3 juta. Oke. Bagi saya, wah ini saya kalau di bisnis yang lama untuk dapat 3 juta itu berbusa-busa, saya presentasi pagi, siang, sore, malam. Ini kok cuma 3 jam saya bilang. Seru sekali kayaknya ini ya di dunia training. Ya. Akhirnya ketagihan. Berapa lama di dunia training itu? Di dunia training sampai 2014. Sampai 2014? Sampai 2014. Sampai di satu titik saya konsultasi dengan mentor saya. Saya bilang kayak gini, Coach, apa yang mesti saya lakukan untuk mengalami percepatan dalam kehidupan saya? Lalu dia bertanya, memang kenapa? Kamu maunya apa? Saya ini pengen ada penghasilan yang melonjak, saya bilang. Saya pengen nikah, saya pengen beli rumah, saya pengen hidup ya yang sekiranya bisa membahagiakan anak istri. Waktu itu saya belum nikah. Oke. Ya saya sedikit curhat lah. Terkadang ini kalau ada training saya ada uang, saya bilang. Tapi kalau nggak ada training kok uangnya nggak ada. Nah, akhirnya dia berpesan gini, simpel sekali. Kamu kan trainer menghafal cepat. Kenapa kamu nggak bikin nutrisi menghafal cepat? Itu 5 menit mengubah kehidupan 180 derajat gitu ya. Artinya, oh langsung saya berpikir, oke, I see. Dan besoknya saya langsung action. Ya, langsung saya pergi ke tempat di mana yang bisa membantu saya untuk mewujudkan ide yang diberikan oleh mentor saya pada waktu itu. Oke. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan terrealisasi. Lahirlah vitamin otak OSB, Omar Smart Brain. Omar Smart Brain. Ini produk pertama ini? Produk pertama, Omar Smart Brain untuk memang spesialis vitamin otak. Vitamin otak ya. Bikin di mana itu? Saya bikin di Jakarta, Seth. Bikin di Jakarta. Bikin sendiri atau kerjasama sama pabrik, sama farmasi atau herbal? Ya, saya kerjasama
Karena hari gini kan zamannya namanya zamannya informasi. Jadi kalau kata Bung Chandra, kalau kita hidup di zaman era agraris, orang yang paling terkaya adalah orang yang memiliki kebun. Ya, ini mungkin di zaman company pada waktu itu dulu ya, orang yang memiliki kebun itulah orang yang kaya. Ya. Masuk lagi di era industri. Era industri itu adalah orang yang kaya adalah orang yang memiliki pabrik industri gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah eranya informasi. Ya, kita tidak punya pabrik, kita tidak punya kebun, selagi kita punya koneksi dan relasi, insya Allah kita akan menguasai pasar. Jadi prinsip itu yang saya jalankan dalam bisnis. Kita nggak perlu punya pabrik, bahkan kalau bisa kita nggak perlu punya karyawan dan nggak perlu punya kantor kalau bisa. Ya. Kalau di ininya saya kerjasama. Jadi yang paling terpenting kita jaga kualitas, kita pembinaan mitra sehingga bisa terjaga. Begitu Ustaz Akbar. Jadi produk itu kerjasama untuk produksi ya. Oke. Betul. Nah itu dijualnya kemana pertama saat itu? Ya. Awalnya vitamin otak OSB ini dijual dengan harga yang sangat murah gitu ya. Saya tawarkan awalnya ini ke alumni seminar. Ya, jadi memang berkahnya mengajar itu sampai saat ini saya rasakan dan saya tidak mau meninggalkan mengajar. Ya, bahkan saya punya prinsip setiap hari adalah belajar dan mengajar. Ya, dengan belajar kita dapat ilmu, dengan mengajar kita memuliakan orang lain dan membuat ilmu kita semakin bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi adalah ilmu yang kita amalkan, ya hanya dengan mengajar. Nah, dari situ, dari alumni saya mengajar, saya tawarkan mereka terlebih dahulu. Dan bisnis ini alhamdulillah dibangun tanpa modal, ya tanpa modal. Ya, saya pun bingung ya pertama kali. Nilai investasinya yang tidak murah, sedangkan saya tidak ada modal pada waktu itu. Akhirnya yang saya miliki pada waktu itu adalah relasi alumni seminar saya. Saya sampaikan ke mereka, siapa yang mau menjadi agen vitamin otak OSB? Ada 20 orang. Dan saya bilang ke mereka, mau nggak? Ya, harganya 5 juta, dapat sekian botol. Tapi DP dulu 1 juta. Dan alhamdulillah mereka semua banyak yang mendP. Dari DP tersebutlah saya memulai bisnis. Saya beli labelnya dulu, saya beli cangkangnya dulu, saya beli bahan-bahannya dulu. Belinya pun saya itu hanya bayar DP doang, jadi nggak ada yang cash. Ya, jadi alhamdulillah bisnis itu ketika dimulainya dengan cara-cara yang berkah, insya Allah akan menjadi bisnis yang berkah. Tapi kalau sudah dimulai dengan cara-cara yang tidak berkah, dengan pinjam dengan akad yang batil yang tidak dihalalkan oleh Allah, ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil akhir. Dan saya belajar dari masa lalu, yang mana ya dulu pernah ya terjerat lah dengan amanah-amanah yang tidak baik, dan itu jadi pelajaran saya ketika saya ngebangun bisnis. Cara yang berkah ketika memulai bisnis kan memastikan modalnya dari mana. Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya modalnya itu sudah pinjam dan pinjamnya itu ada bunganya, itulah yang membuat semua omset itu kecipratan dari ketidakberkahannya itu. Walaupun ini pro kontra ya, ada orang ya dari mana lagi kalau misalkan nggak minjam ya. Cuman saya pribadi memilih untuk tidak meminjam dengan cara yang tadi yang ada bunganya ataupun ada ribanya. Ya. Walaupun saya juga di saat kekurangan modal saya meminjam, tapi saya meminjam ya berusaha untuk hanya meminjam, tidak ada pertambahan nilai. Disitulah saya berusaha menjaga agar supaya yang saya jalani ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Gitu Ustaz Akbar. Modalnya harus bersih.
Apalagi kalau mau mulai bisnis itu biar berkah. Ya, pertama modalnya harus bersih. Nah, yang kedua ya Ya, pastikan ketika memulai bisnis itu mempunyai niat, ya niatnya itu adalah betul-betul diluaskan. Arti diluaskan ini bukan hanya untuk menarik omset, menarik profit yang besar, tapi bagaimana niat kita adalah membantu banyak orang. Ya, seperti kita sekarang lagi talk sound ya. Ini niat dalam hati kita adalah ini gimana orang itu bisa mendapatkan kebermanfaatan dari acara ini. Gitu. Jadi meluaskan niat, ya. mengedepankan kebermanfaatan. Ya walaupun awal-awal pasti nggak bisa dipungkiri ya. Awal-awal tuh omset, tapi kita pun harus berpikir bahwasanya ada yang lebih besar daripada omset, yaitu tentang kebermanfaatan. Ketika niat kita adalah untuk menjadi bermanfaat, insya Allah akan membersamai bisnis tersebut. Ya. Jadi sudahlah modalnya itu kita nggak ya bersih, modalnya bersih. Yang kedua, kita niatkan bukan hanya untuk jualan, bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tapi untuk mendapat kebermanfaatan. Ada orang lain yang mendapat penghasilan dari bisnis kita, nah disitulah kita mendapat keberkahan. Kenapa berkah, Mas Ardi? Karena orang itu turut mendoakan, ya Allah semoga bisnis ini lancar. Jadi semakin masif orang yang terlibat di dalam bisnis kita, itu semakin banyak yang mendoakan. Begitu Ustaz Akbar. Jadi niat yang baik, niat untuk meluaskan Ya, tadi ya. Bahasa Mas Ardi itu ya. Emang ada niat yang sempit itu? Iya, Saat. Ya, saya punya guru Mas Ipo pernah bilang, kalau bisnis yang ditujukan hanya rupiah saja, inilah bisnis yang murahan. Oh. Jadi, ya, itu niat yang sempit lah artinya. Ya, kita luas. Ya. Jadi diawali niat yang baik, diawali modal yang bersih. Nah, setelah itu tadi kan mulainya dengan alumni seminar. Ya. Setelah itu diluaskan kemana lagi itu? Ya. Mitra-mitranya. Dari alumni seminar, kita langsung ke ibu-ibu saat pada itu. Jadi ternyata ada kekuatan, kekuatan terbesar di Indonesia ya, itu ibu-ibu. Oh, the power of moms. Power of mama. Jadi kenapa ibu-ibu itu? Karena ibu-ibu ini daya bicaranya lebih banyak daripada laki-laki. Kita kalau punya produk dikasih ke laki-laki, oh gitu, oh ya udah. Ya. Jadi kalau kita dipegang mama, berapa ini? Oh, bagus. Oh iya, ini saya ajak teman saya. Oh iya, oke. Wah ada untungnya. Oh iya, nanti saya ajak semua ibu-ibu. Ya gitulah kekuatan. Menarik juga nih. Wah ini analisa awal penting ini. Ibu-ibu ini. Oke, terus setelah kita memakai kekuatan mama, nah yang keempatnya adalah kita membangun pasukan jualan. Jadi setelah saya paham, saya masih ingat sekali pada tahun 2016, pada waktu itu saya umroh. Nah, saya bilang ke istri saya, tolong siapkan handphone yang kameranya bagus ya untuk mendokumentasikan kegiatan saya pas umroh. Dia membelikan saya handphone Android pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya paling senang sekali menggunakan handphone BlackBerry yang QWERTY ya. Yang memang di situnya nyaman sekali gitu, mengetik dengan tombol-tombol yang sudah tersedia itu nyaman sekali. Lah, saya dibelikan handphone yang Android yang harus saya mesti mengetik touchscreen-nya itu kan ya. Belajar lagi ya. Nah, itu bagi saya nggak mudah. Saya kan orangnya tuh punya prinsip namanya the power of simple. Ya udah, yang simple aja, yang penting jalan gitu ya. Nah, karena pada waktu itu saya harus menggunakan handphone Android, ya akhirnya saya pelajari. Tapi dalam hati saya menolak, yaudah deh, saya nggak bisa pakai handphone ini. Nah, selama ini saya jualan
Akhirnya saya off jualan. Karena saya nggak bisa broadcast, nggak bisa ngetik copywriting gitu ya. Ya sudah, saya off jualan. Dan ketika saya off jualan, yang saya lakukan adalah membina pasukan jualan. Ya. Dulunya tiap hari jualan ya, broadcast lah, terus update gitu kan. Ya. Ketika saya sedang tidak nyaman menggunakan handphone, akhirnya saya punya prinsip, ya sudah, daripada saya nggak jualan, saya ngebina pasukan jualan. Dari awalnya 5 orang, 10 orang, 30 orang, itu saya bina. Terus gimana kabarnya Bu? Oh, gimana penjualannya? Oh, ini caranya loh kayak gini. Oh yaudah, nanti kita ketemuan ya. Jadi betul-betul ngebina. Ternyata ketika kita membina pasukan jualan, itu potensi kita lebih besar daripada kita jualan. Disitulah saya mulai terkagum-kagum, Masya Allah. Ini hebat nih istri saya ya, ngasih kode yang begitu dahsyat ya. Jadi saya secara tidak langsung disuruh membina pasukan. Ya, logikanya gini Ustadz Akbar, kalau kita itu jualan, itu kan besoknya orang itu nggak datang lagi. Ya. Tapi kalau kita jual kepada penjual, ya, membina pasukan jualan, kan nanti dia besoknya habis, itu datang lagi dan datang lagi dan datang lagi. Jadi bukan bisnis ke customer, tapi bisnis to bisnis. Jadi B2B jadi ya. Yang paling efektif dalam jualan itu adalah membangun pasukan. Jadi setelah mama ngebangun pasukan, kalau udah pasukan itu semuanya gendernya macam-macam. Ya, ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada ustadz, ya, banyak lah di situ. Membangunnya gimana itu? Mulainya? Mulai. Iya, kan kadang-kadang orang sering nanya juga itu, gimana saya mau mulai membangun reseller, distributor? Saya harus mulainya dari mana, Pak Akbar? Nah itu pertanyaannya saya balikin ke Mas Ardi yang udah pengalaman bangun para penjual itu. Ya, jadi memang untuk memulai membangun pasukan itu dengan cara kita sering berbagi. Ya, kita membuat yang namanya seminar, kita membuat yang namanya training, ya. Sekarang gini, kita mau nawarin ke siapa? Mau nawarin pasukan yang bagaimana kalau seandainya tidak ada orang-orangnya gitu loh. Makanya ini penting banget ketika kita pengen membangun pasukan, yaitu dengan cara kita sering berbagi yang pertama. Karena the power of giving, ketika kita itu memberi, kita akan menerima. Gitu. Ya. Di awalnya kita sering berbagi. Nah dari konsep itulah akhirnya muncul. Saya pun dapat kutipan bagus dari Mas Dewa. Ya, sharing dulu, selling kemudian. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung jualan. Ya, kita harus berbagi, sharing. Nah, dengan demikian, insya Allah mudah untuk membangun pasukan jualan. Sampai sekarang berarti berapa tahun itu membangun pasukan? Dari tahun 2014 sampai sekarang ini udah masuk tahun ke-6. Sudah ada berapa mitra penjual ini, Mas Ardi? Mitra, alhamdulillah kita kalau stokis itu ada 100. Stokis itu berarti 40. Yang nyetok barang gitu ya? Ya. Oke. Ada stokis di OSB, terus ada juga di bawah stokis itu ada leader. Ya, leader ini yang membina. Nah, di bawah leader ini ada yang namanya distributor yang tertinggi dia. Lalu ada agen, ya, di bawahnya distributor, terus ada reseller, terus ada marketing. Jadi tingkat-tingkatannya ada 6, marketing, reseller, agen, distributor, leader, stokis. Luar biasa. 100 stokis di Indonesia itu? 150 stokis. 150. Di bawahnya ada berapa itu semua itu? Leader sampai kemudian marketing itu. Ada yang satu stokis itu punya 1000 pasukan. Ada yang punya 500, macam-macam, San. Ya. Jadi berapa ratus ribu itu? Nah, nyampe 1000. Masih ribuan lah. Masih itu.
Asik gitu ya. Tapi mereka pasukan yang luar biasa berarti ya. Mereka yang menjalankan bisnis ini. Ya, mereka lah orang-orang hebat saat karena mereka itu orang-orang yang kadang tidak kenal siang, tidak kenal malam, mereka berjuang ya. Ya ada ibu-ibu yang sangat militan sekali, dia suka dengan jualan Nutrilemon. Ya, Nutrilemon ini produk baru kita ya, produk yang keenam. Ya itu semangat sekali. Ya karena di OSB ini unik saat bisnis ketika dia jualan dia dapat keuntungan langsung. Tapi di awal bulan di tanggal 1 dia dapat gaji bulanan. Oh, gaji dari? Gaji dari OSB. Oke. Dari pusat ya. Ya target saya gimana caranya saya bisa menggaji 1.000 orang gitu ya. Jadi alhamdulillah setiap bulan kita juga menggaji. Ya mitra-mitra kita ini yang kita gaji saat. Oke. Sistemnya mirip MLM atau bagaimana itu yang untuk mitra-mitra ini? Kalau di OSB ini bisnisnya konvensional saat. Jadi kita murni seperti kita beli beras di pasar ya, jual putus lah. Dia jual sekian, kita beli dengan harga sekian gitu. Adapun bonus-bonus itu adalah dari keaktifan dia dalam jualan. Kita berikan hadiah bukan karena rekrutmen tapi karena memang dia jualannya bagus ya, jadi jual putus, jual konvensional. Dari OSB jual ke stokis itu langsung ya. Stokis itu berarti beli langsung juga, putus juga. Betul ya, beli langsung. Jadi dia beli misalkan beli 1.000 botol ya, kita kasih 1.000 dan dia bayar 1.000 botol. Oke. Ya. Seperti layaknya produk-produk X katakanlah turun nih di distributornya di Jakarta, entah dari Jakarta masuk lagi ke gudang, dari gudang masuk lagi ke toko-toko ke pasar-pasar ya kayak gitulah. Ya, distribusi tradisional tapi bangun distributor sendiri berarti sekarang ini. Iya, saya ngebangun distributor sendiri. Sudah sampai mana aja Zed produk ini? Kita alhamdulillah sudah sampai pengiriman sudah sampai ke 4 benua Zed. Jadi di luar pun kita bisa melayani Zed. Membangun ini itu kan prosesnya panjang ya. Dulu tantangannya apa aja itu? Paling tantangannya adalah sebenarnya kita jangan pernah lelah untuk membangun dan membina. Oke. Karena pasti pembelajaran kan, misalkan ada mitra kita yang memang tidak sejalan dengan kita, mungkin karena kitanya juga yang punya kesalahan, akhirnya dia tidak jalan lagi sama kita. Kita jangan putus asa, kita harus bangkit, lakukan inovasi, tetap bagaimana membina tim itu, ini yang paling pertama. Jadi kesabaran dalam membangun dan membina tim, Ustaz. Ketika misalkan ada tim yang keluar, ya kita jangan sampai ikutan baper gitu. Nah, karena yang namanya bisnis itu ya tergantung ownernya. Ya, tapi kalau ownernya baperan, ya udah bisnisnya juga akan tidak lancar gitu kan. Karena lucu ya, bisnis itu seperti anak bayi, Ustaz. Jadi semakin disebut namanya, semakin disayang, dia akan bertumbuh dengan bagus. Tapi kalau menyebut namanya saja, misalkan produk yang saya buat kan OSB. Satu hari aja saya jarang menyebut OSB. Itu kayaknya OSB itu kurang tidak sayang gitu loh. Tapi ketika dia dimanja, disebut namanya, diperhatikan pembinaannya, diperhatikan bagaimana produknya. Jadi ya bisa dibilang bisnis itu kayak anak. Semakin diperhatikan dia semakin bagus tumbuh kembangnya. Ya, apalagi sekarang nih OSB usianya masuk di tahun ke-6, lagi lucu-lucunya lah, lagi masuk SD lah katakanlah. Ya. Ini harus betul-betul super diperhatikan. Ya kapan dia mandi, kapan dia makan, kapan dia ngaji, ya diperhatikan. Oke. Pernah
jatuh, terpuruk nggak Seth, dalam hidup antum itu, Mas Ardi? Alhamdulillah. Kalau jatuh itu ya sebelum saya ngebangun bisnis, yaitu di bisnis yang dulu ya, saya pernah ngebangun bisnis kuliner, ya buka usaha, uangnya minjam. Nah ini yang tadi saya bilang, uang pinjamannya nggak bersih gitu ya. Jadi saya dulu tuh kesalahan saya adalah minjem uang, terus saya bilang ke yang ngasih uang itu, udah Bapak diam aja, nanti saya kasih 3% dari uang yang Bapak berikan kepada saya. Saya nggak paham, saya kira itu bagi hasil. Ternyata itu kan bagi riba kan. Ya. Kalau bagi hasil kan dari keuntungan. Ini dari flat, dari uang yang dia berikan kepada kita. Saya masih ingat sekali nominalnya pada waktu itu 30 juta. 30 juta saya dapat dengan mudah ya, karena orang percaya sama saya. Saya bangun bisnis. Alhamdulillah dari pertama buka sampai terakhir itu si royalti 3%-nya kan 900.000. 900.000 itu nggak bisa, dari hasil keuntungan tuh nggak ada. Ya. Yang ada adalah dari sisa uang yang dia berikan sama saya, itu saya keluarkan. Sama tim saya dikeluarkan, ya habis. Udah habis baru nyerah. Saya ketemu orangnya, Pak mohon maaf ya, sebetulnya bisnis ini nggak lancar, ini posisinya valid, tapi saya paksa aja, saya bayar ke Bapak karena saya nggak enak. Ya salah saya Pak, saya kok nawarinnya caranya seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan itu, kalau pengen bisnis, pengen sukses, apa saja kiat-kiatnya, Mas Ardi? Ya. Jadi yang pertama ya kita harus seperti Bismillah. Jadi yang pertama itu niat kita dulu. Niat kita ini apa sih ngebangun bisnis? Ya kalau seandainya untuk materi semata, mungkin dapat ya. Tapi setelah dapat itu kayaknya nggak tenang, malah mungkin gelisah. Ya. Ada orang yang nggak punya uang dia gelisah, punya uang lebih gelisah. Ya ada yang seperti itu. Nah, yang pertama, tips yang pertama kita meluruskan niat. Pastikan niatnya ini benar-benar bukan hanya rupiah semata, tapi kita ada niat di dalamnya untuk kebermanfaatan banyak orang. Kalau udah niatnya ini ditanamkan dalam diri kita, lalu kita jalani bisnisnya dengan cara yang bersih, ya dari modalnya, ya dari mulai di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang sekiranya membuat kita ragu-ragu gitu ya. Nah setelah itu baru kita menggunakan yang namanya pasukan jualan, ya. Karena konsep bisnis itu sebenarnya kan jual ke penjual. Ya kalau jual ke end user itu bisa sih, cuma nggak bisa bertahan lama. Nah, coba kita lihat, misalkan ada artis A gitu ya, jualan di Instagram laris. Tapi ketika si artis A ini lagi kurang sehat, lagi sibuk dengan kegiatannya, dia kan nggak jualan. Akhirnya nggak ada penghasilan dong. Jadi sehebat apapun Power Rangers, sehebat apapun yang namanya star, tapi kalau seandainya dia tidak punya pasukan jualan, ya bisnisnya tidak bisa lancar dan stabil. Jadi pertama adalah niat, terus kedua adalah tadi modalnya harus bersih, yang ketiga adalah menggunakan leverage, bangun pasukan jualan. Kalau ada anak muda, santri yang ingin memulai bisnis atau mereka ingin membangun usaha gitu ya, yang mesti disiapkan dari sisi sikap mental, keterampilan itu apa? Ya, jadi paling pertama modal itu ternyata bukan uang ya, bukan uang, tapi dia mau nggak melangkah. Gitu. Karena kan konsepnya itu dalam berbisnis itu akan ketemu yang namanya pola APES. Ya, APES itu singkatan. Ya, kepanjangannya adalah action, problem, evaluasi, solusi. Ya. Jadi di saat saya mendapat sebuah gagasan, saya langsung action.
Dan jelas pasti ketemu masalah, problem. Tapi ketika itu dievaluasi, jadilah solusi untuk sukses. Jadi modal yang pertama untuk para pemula dalam berbisnis bukan uang, tapi mau nggak dia melangkah. Kalau udah melangkah kejedot, ya nanti kan bisa diperbaiki. Tapi kalau hanya diplanningkan saja, punya uang banyak, planningnya banyak, nggak melangkah-melangkah, ya pecel lelenya nggak mateng, Bu. Jadi harus mulai ya, berani ya. Berani melangkah. Berani. Kalau kita mulai, insya Allah akan sampai. Kalau kita melangkah, insya Allah akan kita gapai. Jadi melangkah aja mulai. Ini saya kira petua luar biasa ini. Dan mulainya jangan nunggu tua ya. Selagi muda mulai ya. Biar keberanian, terus kemudian pertimbangan kita itu lebih enak, lebih berani kita melangkah. Saya kira itu Mas Ardi ya. Terima kasih banyak untuk perbincangan yang luar biasa hari ini. Kita doakan teman-teman Manjada Wajada ini mudah-mudahan Mas Ardi ini selalu sehat, ya, selalu bermanfaat buat banyak orang, bisnisnya tambah maju, tambah memberi manfaat buat banyak orang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan Mas Ardi Gunawan. Mas Ardi, kalau ingin menghubungi Mas Ardi langsung di mana? Di Instagram, YouTube, apa? Boleh, WA saya aja nggak Pak? Di WA boleh ya? Di berapa? Ya boleh. 0822 0822 58 58 58 58 56 56 ya 6720. 6720. Di WA langsung ya? Boleh, WA langsung 0822 58 56 67 20. Yang pengen ngobrol, pengen menjadi mitra OSB, ini ya, pengen usaha tapi nggak tahu, belum ada ide usahanya apa, hubungi Mas Ardi ini ya, biar langsung di coach ini. Kalau mitra-mitranya Mas Ardi langsung di coach bagaimana mengembangkan usaha, mengembangkan diri sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih banyak sekali lagi Mas Ardi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.